Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abel Kuantano dari kelas 1A1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Riau. Di sini saya akan menjelaskan tentang negara autokrasi modern. Baiklah, mari kita simak videonya. Negara autokrasi modern. Autokrasi adalah bentuk pemerintahan yang kekuasaan politiknya dipegang oleh satu orang. Negara autokrasi modern disebut negara dengan sistem satu partai atau partai tunggal. Negara autokrasi modern bertujuan adalah menghimpun kekuasaan sebesar mungkin pada tangan negara. Auto berarti sendiri, sedangkan kratos atau kraten berarti kekuasaan. Jadi negara autokrasi dalam artian yang murni adalah negara di mana pemerintahan negara hanya dipegang atau dilaksanakan oleh satu orang. Perbedaan antara demokrasi modern dengan autokrasi modern. Perbedaan antara badan perwakilan pada negara autokrasi modern dengan badan perwakilan pada negara demokrasi modern adalah perbedaan pandangan terhadap hakikat negara. Autokrasi modern, negara merupakan suatu organisme, kesatuan yang mempunyai dasar-dasar hidup, kepentingan sendiri, serta kepribadian sendiri. Kepentingan negara harus diutamakan daripada kepentingan individu masyarakat. Demokrasi modern, negara merupakan suatu kumpulan atau kesatuan daripada individu. Negara sifatnya sekunder dan individu mempunyai peranan pokok yang harus menentukan dan mengusahakan kebahagiaan negara. Perbedaan pandangan terhadap tujuan negara. Autokrasi modern menghimpun kekuasaan sebesar-besarnya kepada negara. Demokrasi modern menyelenggarakan kesejahteraan rakyat. Perbedaan pengangkatan badan perwakilan rakyat. Autokrasi modern, cara pengangkatan anggotanya ditetapkan oleh Dewan Partai. Rakyat hanya dapat menerima atau menolak calon yang telah ditetapkan tersebut. Sama sekali tidak dapat merubah apa saja terhadap calon tetap tersebut. Demokrasi modern, rakyat mempunyai peranan penting dalam pengangkatan anggota Badan Perwakilan Rakyat karena ikut menentukan secara langsung siapa-siapa yang akan terpilih duduk di kursi Badan Perwakilan Rakyat. Perbedaan sifat susunan Badan Perwakilan Rakyat. Autokrasi modern korporatif, wakil dari kesatuan-kesatuan sosial yang ada dan diakui sah oleh negara. Demokrasi modern autonomistis, wakil rakyat pemilih. Perbedaan sifat kekuasaan Badan Perwakilan Rakyat. Autokrasi modern sebagai pendukung terhadap keputusan-keputusan badan eksekutif. Demokrasi modern mempunyai kekuasaan nyata, yaitu memegang kekuasaan perundang-undangan. Cara-cara pembatasan kekuasaan penguasa. Menurut Maurice Duverger, ada 3 macam usaha untuk dapat melaksanakan pembatasan kekuasaan tersebut. 3 macam usaha tersebut ialah: 1. Usaha pertama bertujuan untuk melemahkan atau membatasi kekuasaan penguasa dengan secara langsung. 3 macam cara yang digunakan, yaitu: yang pertama, pemilihan para penguasa; yang kedua, pembagian kekuasaan; yang ketiga, kontrol yurisdiksional, adanya peraturan-peraturan hukum yang menentukan hak-hak atau kekuasaan-kekuasaan tersebut. Dalam pelaksanaannya diawasi dan dilindungi oleh lembaga pengadilan dari lembaga-lembaga lainnya dengan tujuan membatasi kekuasaan penguasa. 2. Usaha kedua bertujuan untuk membatasi kekuasaan penguasa, yaitu dengan menambah atau memperkuat kekuasaan pihak yang diperintah. Menurut Maurice Duverger, kekuasaan pribadi adalah semua lembaga yang diadakan dan dipimpin sendiri oleh warga negara atau rakyat, dan yang memberikan kesempatan kepada mereka untuk menentang kehendak negara yang merugikan rakyat. 3. Usaha ketiga dalam pembatasan kekuasaan penguasa dapat dibedakan dalam 2 cara, yaitu yang pertama, pembatasan kekuasaan penguasa secara federalisme yang bersifat intern atau dalam negeri. Yang kedua, pembatasan kekuasaan penguasa yang diselenggarakan oleh pengawasan internasional. Jenis-jenis negara autokrasi modern.
Yang pertama, fasisme Italia. Tokoh fasisme Italia adalah Benito Mussolini. Fasisme adalah suatu gerakan partai politik di Eropa Barat yang muncul dari kemiskinan akibat Perang Dunia Pertama, baik yang menang maupun yang kalah perang. Yang kedua, Nazisme Jerman. Latar belakang timbulnya Nazisme Jerman akibat kekalahan Jerman pada Perang Dunia Pertama serta tekanan-tekanan negara sekutu terhadap Jerman, yang oleh Jerman dipandang sebagai penghinaan. Yang ketiga, Komunisme Uni Soviet. Uni Soviet Sosial Republik adalah negara sosial kaum buruh dan petani. Paham sosialis yang dianut ini berasal dari paham sosialis Eropa. Timbulnya sosialisme di Eropa adalah akibat dari revolusi industri pada abad ke-18 yang mengakibatkan banyak buruh terpaksa menganggur karena perusahaan-perusahaan lebih banyak menggunakan tenaga mesin daripada tenaga manusia. Akibat pengangguran tersebut, maka banyak buruh yang mencari pekerjaan, sedangkan lapangan kerja sedikit. Akibatnya nasib buruh terlantar. Untuk membela nasib buruh inilah lahir gerakan sosialisme.